Nyonya Wanda, setelah pemeriksaan, tubuh Anda sehat. Tapi suami Anda, Roy, divonis azospermia. Azospermia tidak akan bisa mempunyai anak. Mertua terus menyalahkanku tidak bisa melahirkan anak. Tapi jika memberitahu Roy, dia pasti kecewa banget kan? Ibu, apa yang kau lakukan? Ini semua barang di dalam kamarku. Kedepannya, Nina dan Roy tinggal di kamar utama. Kau tinggal di kamar tamu saja. Dasar pembawa sial, bawa keluar semua barangmu. Jangan tularkan kesialanmu yang nggak bisa hamil buat Nina. Nina, rekan kerja wanitanya Roy. Mike, kalian? Wanda, Nina sudah mengandung anakku. Roy, kau tahu nggak kau lagi bicara apa? Kau ini suamiku. Aku tahu kau sulit menerima ini dalam sesaat, tapi kau tahu aku sudah lama mendambakan anak ini. Mendingan engkau berbesar hatilah, bertemanlah dengan Nina. Berbesar hati? Roy, kau ini selingkuh. Selingkuh apanya? Kenapa bicara kasar gitu? Siapa suruh kau nggak bisa hamil? Tanyakanlah dirimu sendiri. Untung saja ada Nina. Kau mengharapkan wanita mandul kayak kau, kapan aku baru bisa menggendong cucu? Wanda, ibu benar. Nina mengandung anakku juga nggak mudah. Begini saja, kau bantu aku jaga Nina. Tuangkan air buat dia, masakan buat dia. Kak Roy, gimana kalau Kak Wanda cemburu padaku dan meracuniku? Aku lihat drama-drama selalu begitu. Suruh dia bersihkan toilet, kerjakan pekerjaan rumah. Kau dengar itu? Kelak, kau jagalah Nina dengan baik. Roy, aku lelah. Kita cerai saja. Wanda, bisa nggak pengertian sedikit? Ibu sudah setua ini. Kalau bukan kau yang menjaga Nina, apa mungkin suruh ibu yang menjaga Nina? Aku yang nggak pengertian. Atau kalian keluarga cendana mau cari pengasuh gratis? Cuma suruh kau jagain sebentar. Apa perlu sekejam ini? Lagian, kau memang ibu rumah tangga. Apa salahnya kau menjaganya sebentar? Lepaskan. Kau lihatlah dia sekarang ini. Cerai saja dengannya. Aku mau lihat dia bisa kemana setelah cerai darimu. Mengemis di jalanan pun belum tentu ada yang mau kasih. Wanda, aku jujur saja padamu. Aku sudah diterima kerja di grup Harmono. Kesuksesanku sudah ada di depan mata. Kau sudah tua. Mau kemana cari suami sebaikku? Kau juga nggak bisa hamil. Kenapa rupanya kamu melayani Mina? Halo? Wanda, jangan pura-pura nggak dengar. Ponselku. Aku ganti rugi ponselmu. Bantulah aku. Aku kena abuse. Tapi aku nggak kenal kau. Lagian kau tampaknya masih 20 tahun lebih. Aku nggak bisa bantuin kau. Bantulah aku. Aku dengan tanggung jawab. Sudahlah. Anggap saja berpamitan dengan masa lalu. Kakak janji bantuin kau. Nggak perlu minta tanggung jawabmu. Kakak janji bantuin kau. Nggak perlu minta tanggung jawabmu. Tuan Muda Kevin, temukan dia. Aku harus bertanggung jawab padanya. Ayah, kenapa merebut bukuku?
Jangan panggil aku ayah. Kau ayahku. Kau setiap hari belajar matematika, sudah menjadi nomor 1 di negeri ini. Mau belajar apa lagi? Memangnya kita kekurangan uang? Sekretaris Henry, memangnya kami kekurangan uang? Bos, Anda jangan bercanda. Keluarga Hartono masuk ke dalam daftar 3 orang terkaya di dunia. Aku belajar matematika bukan demi uang, tapi demi karirku. Omong kosong! Keluarga kita 9 generasi cuma punya 1 anak. Meneruskan keturunan adalah tugasmu. Pasangan kencan muda yang aku aturkan buatmu semuanya adalah gadis keluarga kaya. Nggak pernah sekalipun kau pergi. Yang mereka incar itu harta keluarga Hartono. Nggak ada hubungannya dengan diriku. Kalau gitu, kau bisa mencari di luar sana. Beberapa tahun ini kau selalu di rumah. Selain beberapa gadis kaya itu, nggak ada orang luar yang tahu kau si ahli matematika ini adalah anak tunggal keluarga Hartono. Aku nggak meminta keluarga setara. Aku cuma minta seorang cucu buat meneruskan bisnis keluarga Hartono. 7 tahun lalu, aku sudah memilih istriku. Suatu hari ini, aku bakal menemukannya. Halo. Tujuh tahun lalu, aku gegabah menolong orang, akhirnya mengandung Leon. Ibu, aku sudah menghitungnya. Pertanyaan tadi itu jawabannya no. Leon memang jenius, anak ajaib. Lihatlah. Masalah umum ibu zaman sekarang adalah terlalu memanjakan anaknya. Ini bisa membuat anak merasa dia nomor 1 di dunia. Nantinya, dia pasti akan merasa kecewa. Kalau aku punya cucu, aku nggak bakal berbuat begitu. Bos, kenapa aku merasa kalau kau punya cucu, kau bakal manjakan berkali-kali lipat? Kalau gitu, Ibu uji kau lagi. Jika lubang hitam curve punya momentum sudut, gimana mau merumuskan persamaan dalam relativitas? Misal momentum sudut adalah J, maka RK sama dengan selisih kuadrat antara JF dalam kuadrat C dan G dalam kuadrat MC. Ibu, ini mudah banget. Kevin, ayah uji kau. Gimana kerjakan soal ini? Soal ini terlalu mudah. Dia adalah wajahnya begitu mirip, juga sama-sama punya kecerdasan dan bakat matematika begitu tinggi. Pasti bukan kebetulan. Profesor Rizal, maaf aku nggak bisa menerima posisi dosen kehormatan di Universitas Harvard untuk sementara. Aku masih punya urusan penting di dalam negeri. Ya, lihatlah. Ayah, kenapa? Di mana mereka? Oh, maksud Anda anak yang tadi itu? Kayaknya mereka sudah menyeberang. Sudah tua begitu masih begitu impulsif. Ayo, ikuti dia. Baiklah. Anak itu terlalu mirip. Tuhan, bantulah aku. Kalau dia cucuku, kau harus bantu aku temukan dia. Aku mohon. Bukankah ini topi anak itu? Bukankah ini terlalu ajaib? Ya, ajaib banget. Pak Tua, ini topi putraku. Tadi anginnya agak kuat, jadi tertiup kemari. Kalau aku langsung mengakui cucu, bukankah agak keterlaluan? Belum ada bukti. Jangan takuti anak kecil. Pak Tua, Pak Tua. Kau bilang dia putramu? Iya, Pertemuan adalah jodoh. Begini saja. Aku kasih amplop merah buat anak ini. Pak Tua. Nggak boleh menerima sesuatu tanpa pamrih. Kami nggak boleh terima. Terima kasih kakek. Tapi nggak perlu lagi. Aduh, panggilan kakek ini membuat sekujur tubuhku nyaman banget. Aku sudah mendambakan selama puluhan tahun. Begini perasaannya. Beginilah perasaannya. Ini, ambil saja. Jangan sungkan. Pak Tua, kami beneran nggak boleh terima. Kenapa nggak boleh terima? Di dalamnya nggak banyak. Anggap saja belikan permen buat anak. Aku rasa sebaiknya jangan. Anda simpan saja. Bagaimana kalau begini saja? Aku rasa topi ini lumayan bagus.
Anggap saja aku membeli topi ini. Kali ini kau nggak boleh menolak. Kalau kau tolak, kau beneran mengecewakan niat baikku. Ayo, ambillah. Baiklah kalau begitu. Leon, bilang terima kasih. Terima kasih, kakek. Aduh, enak banget didengar. Ibu, apakah kakek itu mengambil keuntungan dariku? Pak tua ini sudah tua. Biarkan saja dia mengambil keuntunganmu. Benar juga. Pak tua, kami pergi dulu. Wajah anak ini pasti bukan kebetulan. Buat berjaga-jaga, aku harus tahan mereka sampai Kevin datang. Sampai jumpa, kakek. Ayo. Ayah, kau lagi apa? Nah, lihatlah anak kecil itu. Mirip nggak sama kau? Nah, lihatlah anak kecil itu. Mirip nggak sama kau? Sekretaris Hendy, kau selidikilah dulu hari ini di dalam nasi ayahku. Apakah ada jamur beracun yang nggak jelas? Aduh, kau yang sudah makan jamur beracun. Jangan asal ribut. Kenapa jalannya cepat banget? Sudah nggak kelihatan bayangan mereka. Tapi ini semua salahmu. Lama banget datangnya. Tapi aku ada rencana cadangan. Kemarilah. Ayah, kau mau apa lagi? Ayah, Cepat bawa pergi dan lakukan tes DNA. Malam ini hasilnya harus keluar. ayah, kenapa Anda bisa kepikiran hal ini? Kalau enggak, kau kembalilah ke kantor. Kekaisaran bisnis Anda masih menunggu Anda buat perluas wilayahnya. Diam! Ini semua karena kau. Aku membuat grup Hartono sebesar ini buat apa? Dasar bocah tengik, nggak mau lahirin seorang cucu buatku. Aku nggak termotivasi. Kalau gitu, juga nggak boleh sembarangan tarik anak dari pinggir jalan buat lakukan tes DNA. Mana mungkin aku mendadak bisa punya seorang anak, tes dengan kemungkinan 0 itu nggak ada gunanya. Dia memang putranya Tuan Muda Kevin. Hasil tes DNA sudah keluar. Dia memang putra Tuan Muda Kevin. Kasih aku lihat. Tes dengan kemungkinan 0 itu nggak ada gunanya. Ayah, jangan bercanda lagi, tunjukkan padaku. Sungguhan. Ini anak kandungnya. Keluarga Hartono sudah punya penerus. Mana mungkin? Beberapa tahun ini, aku cuma punya seorang wanita. Kakak janji bantuin kau. Gak perlu minta tanggung jawabmu. Pasti dia orangnya. Ternyata dia mengandung anakku, bahkan membesarkan anak kami sendirian. Ayah, di mana dia? Aku harus menjemputnya pulang ke keluarga Hartono. Gawat. Aku lupa meminta nomor telepon Nona itu. Kenapa masih diam saja? Cepat cari. Oh, baiklah. Harus temukan kembali cucu Oh, tertua. baiklah. Tunggu. Nggak perlu cari lagi. Pak Kevin Hartono, bisa-bisanya Anda meneleponku? Inilah seorang murid. Aku mau menerima seorang murid. Aku nggak salah dengar, dewa matematika terbaik seperti Anda ingin mencari seorang murid dari sekolah kami? Pak Kepala Sekolah, kenapa kau berlutut sambil bertelepon? Beritahu seluruh murid buat ikut ujian dan pilih juara satunya. Kelas Olimpiade Matematika kita sudah mau terkenal. Di dalamnya nggak banyak. Anggap saja berita. Permen buat anak. Ada berapa di dalamnya? Jumlah saldo di dalam kartu 17,760 miliar. Wah, banyak banget. Cuma nada dering ponsel. Jangan anggap serius. Cing. Siapa juga yang kasih 17 miliar buat belikan permen untuk anak? Gak bisa. Aku harus kembalikan uang ini buat Pak Tua itu. Apa kalian sudah dengar? Katanya Kevin mau menerima seorang murid di kelas bimbingan ini. Ujian kali ini buat memilih anak juara 1. Benarkah? Ada hal sebaik ini? Ku dengar Kevin ini adalah pemenang termuda Piala Matematika Fields. Universitas terbaik luar negeri kayak Universitas Harvard memohonnya pergi, dia pun nggak mau. Katanya dia juga pria tampan. Semoga putriku bisa dapat juara 1. Kalau bisa ikut dia dan belajar sedikit saja ilmu, kedepannya hentakkan kaki saja bisa mengguncangkan dunia matematika. Pasti bisa sukses.
Ini kayak makanan siang gratis. Leon begitu pintar, pasti bisa juara 1 dalam ujian. Semoga pria yang bernama Kevin ini memang sehebat itu. Jangan harap lagi. Kalian gak bakal punya kesempatan. Kuota murid Tuan Kevin cuma 1 orang saja. Ditakdirkan buat cucuku, Adit. Wanda? Ternyata kau. Bukankah ini wanita tua yang gak bisa hamil itu? Kenapa kau ada di sini? Kau datang jadi tukang bersih? Bukankah ini Kak Wanda? Kak Roy, jangan-jangan Kak Wanda tahu kau naik pangkat di grup Hartono, jadi sengaja datang buat rujuk denganmu? Wanda, jangan cari aku lagi. Kita berdua nggak bakal mungkin lagi. Jangan terlalu narsistik. Aku datang menemani putraku. Kau saja gak bisa hamil. Kau masih punya putra. Jangan-jangan anak pungut dari jalanan? Wanda, badanmu itu nggak bisa hamil. Jangan menipu diri sendiri lagi. Nggak kayak Nina, melahirkan Adit buatku. Sungguh nggak tahu percaya diri dari mana ini. Sebenarnya siapa yang bukan anak kandung? Mendingan kalian periksa saja dulu. Apa maksud perkataanmu itu? Ibu, sudahlah. Hari ini kita masih punya urusan penting. Adit bakal menjadi murid Pak Kevin. Kita jangan berhitungan dengannya. Tunggu, apa maksudmu? Kuota ini berharga banget. Atas dasar apa anakmu yang diterima? Iya, hasil ujian masih belum keluar. Masih belum pasti siapa yang juara 1. Aduh, kalian mau marah juga nggak guna. Kuota ini sudah ditetapkan, memang ditakdirkan buat cucuku, Adit. Mengenai anak haram yang dilahirkan wanita nggak jelas, seumur hidup ini nggak bakal punya nasib baik gitu. Kepala sekolah datang buat umumkan hasil ujian. Aku nggak ngerti. Jelas-jelas kau tahu cucu kesayanganku ada di kelas bimbingan itu. Suruh saja orang kumpulkan mereka dan cari orangnya. Bukankah sudah selesai? Aku masih nggak mau umumkan hubunganku dengan grup Hartono. Lagi pula, seperti itu terlalu kasar. Apakah aku terlalu kasar? Maksud Tuan Muda Kevin, dia baru pertama kali jadi ayah. Agak gugup. Jadi mau pakai identitas guru, dekati anak itu dulu, dan bina hubungan dulu. Lantas kau buat aturan begini. Gimana kalau cucuku nggak dapat juara 1? Nggak ada gimana. Tadi kau juga bilang dia mewarisi bakatku. Maka dia pasti juara 1. Aku yakin pasti ada wali murid yang sudah mendengar bahwa dalam ujian ini, siapa yang juara 1, maka dialah yang akan menjadi muridnya Tuan Kevin. Aduh, Pak. Ini bagus. Kami semua tahu kalau Pak Kevin hebat banget. Kau umumkanlah hasil ujiannya. Siapa yang menjadi muridnya Pak Kevin? Iya, Pak. Langsung umumkan saja hasil ujiannya. Aku percaya sama Leon. Leon harusnya nggak bakal kalah. Juara pertama dalam ujian ini adalah Adit. Ujian sesusah ini, dia cuma salah 3 soal, nilainya lebih tinggi. Tinggi banget. 30 dari juara 2. Aduh, sudah kuduga. Adit memang hebat. Kesempatan langka ini cuma bisa punya Adit. Nina, kau memang hebat. Bisa dapatkan jawaban ujian. Tapi kau dapat jawabannya dari mana? Dibantu oleh seorang teman sekolahku. Itu karena genmu bagus, makanya Adit bisa menghafal jawaban di waktu sesingkat itu. Cuma salah 3 soal, sudah berbakat banget. Pak, aku permisi tanya. Putranya Wanda dapat nilai berapa? Jangan-jangan nilainya nggak sampai setengah nilainya Adit? Ibu, ujian kali ini begitu sulit. Adit bisa dapat nilai setinggi itu karena gen suamiku yang bagus. Kalau meminta nilai ujian anaknya Kak Wanda setengah dari Adit, bukankah itu mempersulit anaknya? Aku ingat putranya Nyonya Wanda bernama Leon ya. Apakah dia ada ikut ujian? Kenapa di sini nggak ada nilainya? Tapi dia jelas-jelas sudah ikut ujian. Pak, ada selembar kertas ujian yang tertinggal. Tunggu. Aku revisi perkataanku tadi. Juara pertama ujian kali ini adalah Leon. Apa? Nilai 100. Apa? Ini nggak mungkin. Soal ini begitu susah. Mana mungkin ada orang dapat nilai lebih tinggi dari anakku? Iya, Pak. Jangan-jangan kau salah orang. Kertas ujian ini kami suruh orang profesional buat periksa. Nggak bakal salah. Leon memang hebat banget.
Soal sesusah itu saja bahkan bisa dapat nilai 100. Selamat, Nyonya Wanda. Atas dasar apa kau merebut nilai 100 atas ujian anakku? Kembalikan padaku. Itu karena kau curang. Kuota ini cuma boleh punya cucuku. Punya Adit. Orang lain jangan harap bisa dapat. Kau ini... Kau beneran gak punya kesadaran diri. Pak Kevin bahkan menolak undangan universitas terhebat kayak Universitas Harvard. Menurutmu, kenapa dia memilih sekolahmu ini? Apa maksud perkataanmu? Kalian semua masih belum tahu kan? Pak Kevin dan grup Hartono punya hubungan akrab. Pak, coba kau tebak. Kenapa Pak Kevin mau memilih murid dari kelas bimbinganmu? Sembarangan berbohong saja. Aku nggak percaya kau berani konfirmasikan sama grup Hartono. Jangan-jangan mau terima Adit sebagai murid? Benar. Belakangan ini aku memang baru naik pangkat. Jadi wakil kepala divisi pemasaran memang mendapat kepercayaan Pak CEO Grup Hartono, Pak Salim. Bahkan kuota ini juga Pak Kevin yang persiapkan buat putraku. Aduh, apa-apaan ini? Pantas saja dewa matematika kayak Pak Kevin. Kenapa bisa mau pilih murid dari sekolah kami? Makanya Pak, kalau kau nggak waspada, berikan kuota ini kepada orang lain. Dan buat Pak Salim marah. Jangankan kuota ini, kalau buat grup Hartono marah, takutnya sekolahmu ini bisa bangkrut. Lihatlah, sudah kubilang kuota ini sudah ditetapkan. Perlombaan ini cuma formalitas saja. Kuota ini punya cucuku, Adit. Kalau kalian nggak terima, boleh pergi minta penjelasan sama grup Hartono. Apa kalian berani? Aku kira bisa biarkan para anak-anak bersaing adil, ternyata cuma sebuah tipuan. Siapa yang menyangka Tuan Kevin yang terhormat begitu juga bisa kerahkan orang dalam? Jangan banyak bicara. Grup Hartono itu berkuasa banget. Jangan harap bisa bertahan hidup. Pak, umumkanlah. Tapi nilai Leon memang bagus banget. Kalau nggak ada bukti dan menetapkan dia curang, bukankah ini kurang baik? Memangnya kenapa? Juara satu ini cuma boleh punya cucuku, punya Adit. Pak, kenapa kau masih belum mengerti? Ini perintah Tuan Kevin. Baiklah, aku umumkan. Karena Leon curang dalam ujian, yang mendapatkan kuota murid Tuan Kevin. Hadiah buat cucu dan menantuku sudah dibeli belum? Harus yang bagus. Tenang saja Tuan Besar Salim, nggak bakal buat nyonya muda dan tuan muda kecil malu. Ayah, mana ada kakek yang begitu manjakan cucu? Baru bertemu sudah belikan hadiah begitu banyak untuknya. Ini terlalu manjakan dia. Apakah aku sudah terlalu manjakan dia? Aku pertama kali jadi kakek. Nggak punya pengalaman. Kayaknya iya. Tuan muda Kevin masih masuk akal. Tuan Besar Salim, Anda terlalu memanjakan anak. Gimana ini? Begini saja, bantu aku siapkan hadiah. Hadiah dari ayahku juga harus atas namaku kasih anak. Selain itu, pesankan buket bunga mawar buatku. Aku sudah 7 tahun mencarimu. Akhirnya sudah mau ketemu kau. Aku umumkan, karena Leon curang dalam ujian, maka dipecat dari sekolah. Juara satu dalam ujian ini, yang mendapat kuota jadi murid Tuan Kevin adalah Adit. Aku nggak terima, anakku nggak curang. Yang dapat nilai lebih tinggi dari Adit semua curang. Di kertas ujian putraku ada cara penyelesaiannya. Proses rumus serumit ini mana mungkin curang. Kalian buka mata kalian dan lihat baik-baik. Benar-benar keterlaluan. Roy, cepat bantuin. Roy, lepasin aku. Adit itu anakku. Nggak ada yang bisa menghalangi dia menjadi muridnya Tuan Kevin. Kau sampai sekarang masih belum ngerti. Dia itu bukan... Apa yang kau lakukan? Lepasin aku. Tuan muda Kevin sudah diselidiki. Nama nyonya muda adalah Wanda. Putra Anda bernama Leon. Kalau terlalu heboh, aku takut bisa mengejutkan dia dan anak itu. Kalian tunggu di luar saja. Baiklah. Menyerah
saja, Wanda. Putramu memang curang. Jangan. Atas dasar apa? Atas dasar apa kalian merobek kertas ujian nilai sempurna anakku? Ibunya Leon. Gimana pun ayahnya Adit dari grup Hartono. Aku masih mengharapkan Adit menjadi murid Tuan Kevin. Dengan begitu, aku juga bisa dapat untungnya. Gimana kalau kau ganti kelas bimbingan lain saja? Ibu, aku nggak menyontek. Kenapa kalian menindas ibuku? Kalau kau bilang nggak menyontek, jadi nggak menyontek. Gimana buktinya? Di mana kertas ujianmu? Maaf, Leon. Ibu nggak bisa melindungi kertas ujian nilai sempurnamu. Sudah dirobek oleh mereka. Nggak apa, Ibu. Ujian lagi aku tetap dapat 100. Kalau nggak terima ujian ulang saja, aku pasti tetap juara pertama. Aduh, kau masih mau ujian ulang? Nggak ada kesempatan lagi. Kau sudah dipecat. Juara 1 ini cuma boleh punya Adit. Permisi, apa Wanda ada di sini? Permisi, apa Wanda ada di sini? Buat apa kau cari dia? Di mana Wanda dan Leon? Aku datang menjemput mereka. Jemput mereka? Anda asistennya Tuan Kevin? Tadi aku memang mengirimkan namanya Leon kepada Tuan Kevin. Tapi ada perubahan situasi. Leon mencontek. Sudah kupecat. Mencontek? Pecat? Adit, anakku sayang, cepat kemari. Anakku sayang. Anda tenang saja. Aku mengerti semua. Semuanya sudah beres. Ini adalah murid yang akan diterima Tuan Kevin. Putra Pak Roy, Wakil Ketua Divisi Pemasaran Grup Hartono, Adit. Wakil Ketua? Apa-apa, Al? Inilah Adit, si juara 1. Sudah diberitahu kepada Tuan Kevin. Ibu, orang itu pasti asistennya Tuan Kevin. Datang membantu Tuan Kevin buat bawa muridnya pergi. Untung saja kau pintar. Sembunyikan wanita hina ini. Kalau sampai Tuan Kevin tahu, maka kuota buat Adit bisa jadi diambil oleh anak haram ini. Mereka jangan harap. Kuota ini cuma boleh punya Adit. Benar, cuma boleh punya Adit. Kau jangan macam-macam. Kalau berani merusak kesempatan berguru Adit, aku bunuh kau. Aku cuma mau temui Wanda dan Leon. Sudah aku bilang. Leon, sudah dipecat karena menyontek. Langsung bawa putraku temui Tuan Kevin saja. Kenapa kau masih belum pergi? Asisten saya memang betul Terus minggir. Kenapa dia bisa kemari? Sudah 7 tahun. Akhirnya aku menemukan dia. Ini cuma insiden. Kami takut dia mengganggu ketenangan Tuan Kevin. Insiden? Mengurung orang itu insiden? Memangnya kau pantas menjadi guru? Leon gimana? Apa kau terluka? Ibu, jangan khawatir. Leon nggak apa. Cuma tahu peduli sama anak. Gimana denganmu? Kau terluka enggak? Apa mereka memukulmu? Aku nggak apa. Tapi kenapa kau bisa ada di sini? Kau beneran asisten Tuan Kevin? Nggak bisa, aku nggak tenang. Aku bawa kau periksa ke rumah sakit.
Wah, Apa hubungan mereka? Pria tampan dan wanita cantik. Mereka cocok banget, dekat banget. Leon, ayo. Tunggu. Mana mungkin asisten Tuan Kevin sedekat itu dengan Wanda? Dia bukan asisten Tuan Kevin? Kalau bukan asisten, lantas dia siapa? Bisa jadi orang yang dicari Wanda buat menipu kita. Nggak boleh biarin mereka pergi. Wanita hina ini mau pergi mengadu sama Tuan Kevin. Merebut kuasa Adit. Nggak boleh pergi. Harus tunggu Adit menjadi muridnya Tuan Kevin baru boleh pergi. Kak Wanda, kau beneran nggak tahu malu? Bisa-bisa mencari pria tampan semuda ini buat menyamar jadi asisten Tuan Kevin menipu kita. Bahkan punya hubungan nggak jelas dengannya. Aku yang mau mengejar dia. Kami sama-sama suka. Apa hubungannya samamu? Aku nggak suka samamu. Wanda, kau tahu malu nggak? Waktu kau merayu suami beristri, kenapa nggak tahu malu? Jangan pikir aku nggak tahu dari mana asal anakmu itu. Nina, apa maksud perkataannya itu? Kak Roy, aku susah payah lahirin anak buatmu. Dia dan pria itu malah kerjasama menindas aku dan anakmu. Apakah kau masih suka padanya? Aduh, mana mungkin. Tunggu saja. Aku bantu kau kasih mereka pelajaran. Dasar kurang kerjaan. Beraninya kau meremehkanku? Beraninya kau menghindar? Wanda, dorong jari kakimu ke atas dan dorong dengan kuat. Siapa suruh kau menghindar? Suamiku, kau kenapa? Kau sadarlah suamiku. Aku yang tendang dia. Asal mendapatkan sudut pandang cocok, tendangan pelan saja bisa buat pingsan. Leon, Wanda, kau nggak boleh pergi. Dasar wanita kurang ajar. Aku beritahu kau, kuota ini cuma boleh punya cucuku. Kau jangan harap. Ada apa ini? Pak Salim. Pak Salim? Halo Pak Salim. Ada apa ini? Di mana Leon dan Wanda? Pak Salim, ada apa Anda mencari mereka? Tentu saja karena mereka. Bukan. Kevin masih nggak mau membocorkan identitasnya. Sejak kapan kau berhak mengurusiku? Nggak berani. Mereka berdua dibawa pergi oleh seorang pria. Kayaknya pergi dari pintu belakang. Orang kayak apa yang bawa mereka pergi? Seberapa tinggi? Tampan nggak? Umur 20-an. Tampan. Dasar anak kurang ajar ini bisa-bisanya membawa menantu dan cucuku pergi. Pak Salim. Menurutmu, kenapa Pak Salim mau mencari mereka berdua? Apa masih perlu ditanyakan lagi? Pak Salim pasti mau membangun hubungan sama Tuan Kevin. Jadi mendekati Leon yang dapat juara 1 dulu. Benar. Tapi itu Pak Salim. Wanda dan putranya mana mungkin punya hubungan sama Pak Salim? Pasti Pak Salim tahu putranya dapat juara 1. Bahkan Pak Salim sampai datang kemari. Tampaknya Tuan Kevin jauh lebih penting dari yang kita bayangkan. Kalau Adit bisa menjadi muridnya, dia pasti bakal sukses. Kalau Pak Salim saja sudah tahu, Tuan Kevin pasti juga sudah tahu. Kalau Tuan Kevin menerima anak haram itu menjadi murid, gimana dengan adik cucuku? Gawatlah, pantas saja Tuan Kevin belum muncul sampai sekarang. Pasti karena dia sudah tahu semuanya. Aduh, jadi gimana dengan Adit? Kuota ini punya Adit, nggak ada yang boleh merebutnya. Kalau gitu, buatlah nyata tentang dia menyontek. Kuota ini cuma boleh punya putraku. Baik, sudah bisa. Tuan Kevin, anak nggak terluka, sehat banget. Makasih dokter. Di mana ibuku? Ibumu masih melakukan pemeriksaan tubuh di dalam sana. Kalau gitu aku tunggu dia di sini.
Paman Kevin, kau suka ibuku ya? Begini saja bisa terkejut. Kau penakut banget. Kau baru umur segini apa tahu apa itu suka? Kurang ngerti. Kayaknya agak rumit dari soal matematika. Benar, memang rumit. Wanda adalah orang yang aku cintai selamanya. Aku mau mengejarnya. Juga mau menjagamu. Sebenarnya aku... Nggak perlu katakan, aku tahu. Hah? Kau tahu apa? Kau suka ibuku. Berarti mau menjadi ayahku. Benar kan? Leon mengerti. Kau lumayan baik, aku bisa pertimbangkan. Kau nggak perlu begitu terkejut. Di televisi selalu bilang, kejarlah kalau suka. Baiklah. Tapi Tapi apa? Tapi aku bakal kasih tahu ibumu agar kurangi kau menonton drama televisi aneh. Hah? Sebaiknya lebih dekat dengan Leon dulu, baru kasih tahu dia kalau aku ayah kandungnya. Apa yang harus dikejar? Kalian lagi bicarakan apa? Apa yang harus dikejar? Kalian lagi bicarakan apa? Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Dokter, gimana hasil pemeriksaan tubuh? Ada sedikit luka memar. Yang lainnya nggak ada masalah. Sehat banget. Luka memang. Aku sudah ingat. Wah muda, Nyonya muda, kalau nggak ada apa-apa lagi, aku pergi dulu. Nyonya muda, hei aku bukan... Apa yang kau tertawakan? Aku nggak tertawa. Jelas-jelas kau tertawa. Sudahlah. Aku lihat Leon sudah mengantuk. Aku bawa dia istirahat dulu. Jangan pergi. Tinggallah dulu di rumahku. Tinggal di rumahmu? Kebetulan kita bisa bicarakan. Chat, Leon masih di sini. Lagi pula 7 tahun lalu aku bersikap berani menolongmu. Bukan kehilangan akalku. Bukan juga. Pokoknya kau lupakanlah. Nggak bisa lupa selamanya. Oh, Ibu, ayo kita ke rumah Paman Kevin dan tinggal 2 hari. Paman Kevin ini orang baik. Aku mau pergi. beneran gak bisa melawan kau. Kalau gitu Tuan Kevin, turuti perkataanmu saja dan mengganggumu beberapa hari. Kebetulan kita bisa bicarakan. Nggak mengganggu sama sekali. Sudah beres? Nona Lily, tenang saja. Obat bayus di dalam anggur ini pasti cukup. Dijamin segelas saja bisa buat Profesor Kevin jatuh ke pelukanmu. Pergilah. Kevin, kali ini kau nggak bisa kabur dariku lagi. Halo, Profesor Kevin. Ini siapa? Ini Lily, seorang pelajar ternama, juga penerus keluarga Wijaya. Di hadapan Profesor Kevin, aku nggak ada apa-apanya. Halo, namaku Lily. Pengejar Profesor Kevin. Halo, aku Wanda. Aku belum pernah melihat Profesor Kevin berdiri sedekat ini dengan wanita. Tapi kakak ini tampaknya lebih tua dariku. Apa hubungan Kak Wanda dengan Profesor Kevin? Wanda, ini istriku. Wah. Tunggu, aku bukan. Bantu aku. Kumohon kakak. Baiklah. Aku istrinya. Istri? Kau pikir aku bodoh? Profesor Kevin, jangan pikir sembarangan cari orang buat jadi istrimu bisa buat aku menyerah. Ada begitu banyak orang mengejarmu. Kakak ini tampaknya nggak setara sama Profesor Kevin. Apa maksudmu? Ini salahku. Nggak menjagamu dengan baik, nggak belikan baju yang cantik dan bagus, membuatmu diremehkan orang lain. Aku janji, kelak nggak bakal terulang lagi. Cukup. Profesor Kevin,
Aku nggak percaya seleramu menilai istri begitu buruk. Tapi meski kalian lagi bersandiwara, tapi aku tetap marah banget. Biar nggak melakukan hal keterlaluan, aku pergi dulu. Tunggu. Karena kau mau berikan anggur ini buat suamiku, maka nggak boleh kecewakan niatmu. Aku gantikan dia terima ini. Harum banget. Nggak kusangka kau juga bisa masak. Aku tinggal sendiri waktu kuliah di luar negeri, jadi aku belajar beberapa hidangan. Bir ini tampaknya sangat bagus. Sayang banget kalau dibuang-buang. Gimana kalau kita cicipi sedikit? Iya, kesal banget. Ya sudahlah, tidak menyukaiku. Beraninya mencari wanita parubaya buat mengelabuiku. Aku kesal banget. Selain itu, aku merasa kayak kelupaan sesuatu. Tapi aku nggak bisa ingat. Hah? Astaga, anggur itu sudah dimasukkan obat. Bukankah sepakat setelah makan mau mengobrol? Kenapa tempat mengobrol di rumahmu harus berjalan sejauh ini? Sudah sampai belum? Sudah mau sampai. Sudah. Menyetirlah lebih cepat. Mungkin saja mereka sudah meminum anggur itu. Kita harus tiba di rumah Kevin sebelum efek obatnya bereaksi. Aku nggak bakal biarin wanita tua itu beneran terjadi sesuatu dengan Kevin. Di sini cantik banget. Sudah sebesar ini, belum pernah ada yang pernah siapkan kejutan kayak gini buatku. Makasih. Kalau kau suka, kedepannya aku bisa sering siapkan. Kau bicara kayak kita suami istri beneran saja. Aku cuma bantu kau mengelabui Lily. Kau nggak boleh pakai kesempatan ini. Tapi jelas-jelas kita punya anak. Gimana kau bisa tahu? Kau sudah akui. Iya. Leon memang anakmu. Tapi 7 tahun lalu aku sudah bilang nggak perlu kau bertanggung jawab. Aku bukan mau bertanggung jawab, tapi mengejarmu. Aku bakal mengejarmu, lalu bersamamu menjaga Leon. Kalian minggir! Nggak boleh masuk. Kalau kalian nggak minggir, Kevin bakal dimakan sama wanita tua itu. Buat kesal saja. Nggak bisa. Kau kenapa? Aku juga nggak sekuat itu. Maaf, aku bukan sengaja. Kau kenapa sebenarnya? Kau nggak apa? Jantungku sakit. Jantung sakit? Biar aku lihat, apa tadi ada terbentur dan terluka? Kau nggak terluka. Kau menipuku. Yang kau pegang itu otot. Tentu saja keras. Jantung ada di sini. Ini detak jantungku. Kau bisa dengar? Bisa. Kau kenapa? Jangan-jangan mau menipuku buat pegang ototmu lagi? Aneh. Anggur itu bermasalah. Anggur?
Halo, Profesor Kevin. Anggur itu sudah dimasukkan obat? Beraninya dia mau membius kau? Ini salahku. Memaksamu meminum anggur itu. Hah? Kau mau apa? Jangan sembarangan. Kau tenang saja. Cuman obat segitu aku bisa tahan kan? Kalau kau nggak mau, aku nggak bakal menyentuh kau. Kau. Aku mendadak teringat. Aku juga sudah minum anggur itu. Efek obat itu kayaknya sudah bereaksi. Kali ini anggap saja kau yang bantu kakak. Ini semua salah Kevin. Dia sudah meremukkan badanku. Kenapa aku panggilnya begitu akrab? Pasti karena semalam memanggilnya terlalu sering. Malu banget. Kevin? Ku dengar Kevin ini adalah pemenang termuda Piala Matematika Fields. Universitas terbaik luar negeri kayak Universitas Harvard memohonnya pergi, dia pun nggak mau. Katanya dia juga pria tampan. Wanda, bisa-bisanya kau menodai tokoh legendaris? Ibu, kau sudah bangun belum? Ada apa? Aku dan Paman Kevin mau bertarung. Apakah kau bisa menjadi juri kami? Hah? Bertarung? Istriku, kau sudah datang. Tunggu. Siapa istrimu? Kau. Aku datang mau kasih tahu kau kalau kau ini Kevin, anak kebanggaan bangsa, juga masih muda. Nggak perlu mengejarku. Anggap saja nggak terjadi apa-apa. Kita nggak cocok. Bukankah semalam kau bilang kita cocok banget? Kau mau mati ya? Leon masih di sini. Kalian lagi mengobrolkan apa? Leon masih mau bertarung dengannya. Leon mau bertarung dengannya? Mau bertarung apa? Leon mau bertarung matematika dengannya. Ini keunggulan Leon. Sekarang kita tetapkan dulu peraturan permainannya. Ini permainan matematika yang paling sering aku main. Kau nggak bakal menang dariku. Coba saja. Di meja ada setumpuk permen. Satu pemain boleh tentukan jumlah total permen dan kisaran jumlah yang diberikan pada diri sendiri. Pemain lainnya ambil dulu. Setiap putaran, kedua pemain bergiliran kumpulkan permen dan boleh memilih jumlah permen dalam kisaran. Yang duluan dapatkan permen terakhir adalah pemenangnya. Sudah mengerti belum? Aku tentukan jumlah permen dulu. Boleh. Permennya ada 15 3 butir. Berapa batasnya? Sebanyak 28 butir. Putaran pertama aku ambil 40 butir. Siapa duluan menang? Tunggu sebentar. Kau baru ambil sekali saja. Gimana Leon bisa tahu hasil permainannya? Bukankah permainan ini harus main sampai selesai baru tahu akhirnya? Satu putaran saja sudah cukup. Bisa pakai otak besar bayangkan akhir permainan. Kau menang. Jangan-jangan kau cuma menebak. Coba sebutkan jumlah permen lagi. Sebanyak 1,48 butir permen. Berapa batasnya? Sebanyak 13 butir. Ambil 6 dulu. Siapa yang menang? Kau yang menang. Gimana kau bisa secepat itu? Kau berbakat banget. Bahkan lebih berbakat dariku. Tapi kau nggak bakal bisa lebih cepat dariku. Mau tahu nggak kenapa? Mau.
Panggil aku ayah. Ayah! Leon, kau mana boleh sembarangan panggil, tarik kata-katamu. Kau masih tertawa, ini semua salahmu. Leon nggak sembarangan panggil. Dia memang ayahnya Leon. Gimana kau bisa tahu? Leon sudah lama tahu. Kalian selalu bilang 7 tahun lalu. Bukankah Leon lahir 7 tahun lalu? Selain itu matematikanya lebih hebat dari Leon. Kalau bukan ayahku, dia bisa siapa lagi? Leon terpaksa mengakuimu saja. Tapi beberapa tahun ini, ibu sudah capek menjaga Leon. Kedepannya nggak boleh jahat sama ibu. Tahu nggak? Sudah tahu. Akhirnya Leon sudah punya ayah. Senang banget rasanya punya ayah. Ibu, cepat kemari. Ayah dan ibu duduk bersamalah. Aku belum setuju mau bersamamu. Aku harus pikirkan lagi. Ibu memang terbaik. Akhirnya Leon sudah punya ayah dan ibu. Rasanya senang banget. Anakku dan Leon sudah kuat menghabisi waktu dunia berdua belum apa menantuku suka padamu. Lumayan. Wanda bilang setelah makan sarapan, bakal daftarkan pernikahan denganku. Aku. Gayamu mirip dengan gayaku dulu. Ingat, harus bawa cucuku dan menantuku pulang cari aku. Malam ini aku mau rayakan acara makan malam buat cucuku. Malam ini aku bakal bertemu dengan cucuku. Sekretaris Hendy, kemarilah. Pak Salim, Sekretaris Hendy dinas keluar kota. Kalau ada urusan, beritahu saja aku. Malam ini aku mau adakan acara makan malam. Kau siapkanlah dulu. Pak Salim, daftar tamu undangan acara makan malamnya? Daftar tamu undangannya berdasarkan posisi perusahaan tertinggi biasanya saja. Benar. Yang terpenting, tambahkan beberapa nama. Kevin Hartono, Wanda Jinaga, dan Leon. Pak Salim, ini... Ini apaan? Acara makan malam ini diadakan buat mereka. Cepat pergi. Baiklah Pak Salim. Lambat banget. Waktunya sudah nggak banyak lagi. Aku datang cari kau ada urusan penting. Malam ini, Pak Salim mau adakan acara makan malam mewah, juga mengundang Kevin, Wanda, dan Leon. Katanya acara makan malam ini disiapkan buat mereka. Kenapa Pak Salim mau adakan acara makan malam buat mereka? Dulu aku pernah curiga hubungan Pak Salim dengan Kevin akrab. Tapi sekarang tampaknya acara makan malam ini pasti buat merayakan Kevin sudah menerima murid. Nggak bisa. Kalau sampai mereka hadiri acara makan malam itu, bukankah Adit nggak ada harapan lagi? Pak Salim bisa begitu pentingkan ini. Artinya muridnya Tuan Kevin penting banget di dunia pendidikan dan dunia bisnis. Cepat pikirkan caranya. Adit itu anakmu. Kau benar. Kota ini cuma boleh punya Adit. Nina. Ada tamu di rumah ya? Kau direktur Benny ya? Ibu, dia direktur di grup Hartono, orang penting. Aduh, Nina. Pak Benny ini teman sekolahmu ya? Kenapa kau nggak bilang? Ibu, biasanya Pak Benny memang agak merendah. Oh ya, kemarin jawaban Adit waktu ikut ujian didapatkan oleh Pak Benny. Aduh, ternyata begitu. Pak Benny, makasih sudah buat Adit dapat nilai setinggi itu. Sayang banget. Kuota murid Tuan Kevin berharga banget. Kalau bukan karena putranya Tuan Kevin datang mengacau, Adit pasti sudah jadi muridnya Tuan Kevin. Ini semua salah wanita pembawa sial itu. Sudah nggak bisa melahirkan anak, malah buat masalah buat cucuku. Untung saja ada Mina, sudah melahirkan Adit buat keluarga kita, juga bisa kenal orang penting kayak Pak Benny. Sayangnya, bos kami sudah berencana adakan acara makan malam buat Tuan Kevin merayakan menerima murid. Nantinya Leon menjadi murid Tuan Kevin adalah hal yang nggak bisa diubah lagi. Hah? Pak Salim ternyata begitu mementingkan hal ini ya? Kalau begitu, bukankah Leon bakal jadi orang sukses? Kalau gitu gimana dengan Adit? Nggak boleh. Kuota ini harus jadi milik Adit. Pak Benny, kemarin kau sudah membantu kami. Kali ini kau pasti juga bisa. Masalah ini agak susah. Mungkin butuh kalian melakukan sesuatu. Tuan Kevin, kedepannya mohon bimbinganmu. Ayah dan ibu terbaik di dunia. Halo Kak Sani. Oh,
2 hari ini aku ada urusan di luar. Baiklah, aku kembali sekarang juga. Kevin, aku mau kembali ke perusahaan dulu. Kau bawa Leon pulang dulu. Aku bakal hadir di acara makan malam. Gimana kalau kau undur diri saja? Aku bakal nafkahi kau. Jangan asal bicara. Leon lagi melihat. Lagian, bosku baik banget. Kalau gitu, kasih aku alamat perusahaanmu. Nanti agak malam aku jemput kau. Gedung Musemi. Aku pergi dulu. Gedung Musemi? Bukankah itu tempat perusahaan yang dibeli ibuku waktu dia bosan? Halo Kak Sani, aku sudah sampai gang kecil perusahaan kita. Halo. Apa yang kau ributkan? Dasar pembawa sial. Yang penting awasi dia dengan baik saja. Bukan kita yang tangkap orangnya. Kita nggak tahu apa-apa. Kita nggak lihat apa-apa. Cuma menjaga gudang saja. Benar, menjaga gudang. Aduh, aku mengerti. Kalian cuma menjaga gudang. Tapi wanita ini terkenal banget murahannya. Dulu sudah merayu banyak banget pria tampan muda. Kalau kalian lapar, ingin melakukan sesuatu, mungkin saja dia menikmati banget. Bos, setelah acara makan malam ini, identitas Nyonya Wanda dan Tuan Muda Leon bakal diumumkan. Benar. Nanti aku mau teman lamaku tahu. Aku nggak cuma punya cucu, bahkan juga seorang jenius. Selamat, Bos. Bos, telepon Anda. Halo? Salim, kayaknya karyawanku sudah celaka. Kau cepat datang bantu cari orang. Kau di saat begini suruh aku cari orang? Kau nggak tahu hari ini hari apa? Aku mau adakan acara makan malam buat cucuku. Menolong orang lebih penting. Usahakan jangan ganggu acara makan malam saja. Kau cepat ya, aku hitung sampai 3. Hehehe. Baiklah, aku segera tiba. Bos, perlu aku ikut? Enggak. Ayahku kemana? Tuan Muda Kevin, tadi Nyonya Bos menelepon, bilang ada seorang karyawan sudah celaka, menyuruh Bos pergi cari orang, jadi Bos pun ke sana. Karyawan ibuku? Gedung Musemi? Bukankah itu tempat perusahaan yang dibeli ibuku waktu dia bosan? Gawat. Jangan-jangan terjadi sesuatu pada Wanda. Sekretaris Hendy, bantu aku jagakan Leo. Aku segera kembali. Aku nggak pernah melihat Tuan Muda Kevin panik begini. Jangan-jangan terjadi sesuatu kepada Nyonya Wanda. Kalau terjadi sesuatu kepada Nyonya Wanda, ini bukan sesuatu yang bisa kutanggung. Kau, kemarilah. Sekretaris Hendy, ada apa? Aku ada urusan penting. Aku mau merepotkanmu buat jaga adik kecil ini baik-baik. Aku tegaskan lagi, identitasnya sangat berharga. Kalau satu helai rambutnya saja lepas, kau nggak bakal sanggup ganti rugi. Kau ngerti? Mengerti. Leon, Paman Hendy ada sedikit urusan. Kau ikutlah dengan paman ini ya. Jaga dia baik-baik. Berharga sampai aku nggak bisa bayangkan. Tampaknya Pak Salim peduli banget sama Kevin. Bahkan muridnya saja sampai dijaga sebegininya. Sayangnya, posisi murid itu ditakdirkan punya putraku. Kau mau apa? Sudah siap semua? Tenang saja, semuanya sudah siap. Setelah malam ini, Kevin gak bakal bisa bertemu anak haram ini. Posisi murid tokoh legendaris ini ditakdirkan punya Adit. Tentu saja, Adit begitu pintar. Posisi ini sudah pasti punya Adit. Ternyata kalian ini orang jahat yang kemarin itu. Kalian sekomplot ya? Kalau ayah dan ibuku datang, mereka nggak bakal lepasin kalian.
Ibumu? Kayaknya ibumu sekarang lagi menjerit sampai nggak sadarkan diri. Apakah yang dikatakan wanita itu memang benar? Kalau kita main dengannya, dia beneran menikmati banget. Katanya, wanita ini bahkan merayu pria muda tampan. Lagian bukan kita yang tangkap dia. Mendingan... Istriku, tenang saja. Aku lagi atur orang buat cari orang mencurigakan di seluruh kota, pasti bisa menemukan karyawanmu. Ibu, aku sudah analisis psikologi kriminal. Di sekitar jalan itu ada banyak kamera pengawas. Mungkin gak bakal pergi terlalu jauh. Kau cari dulu apakah ada gudang terbengkalai di sekitar sana. Aku segera sampai. Cuma mencari karyawan, kenapa bisa sampai menggerakkan Kevin? Gudang terbengkalai? Beneran ada. Bukankah kau suka pria tampan muda? Kami juga nggak tua. Adik cantik, biar kakak sayangi kau. Bukankah kau suka pria tampan muda? Kami juga nggak tua. Adik cantik, biar kakak sayangi kau. Wanda. Kak Sani, kenapa kau datang? Putraku yang analisis, kau beneran ada di sini. Putramu? Wanda, pria muda tampan yang mereka bilang tadi itu apa maksudnya? Coba ceritakan padaku. Kau sudah lajang 7 tahun sambil bawa anak, akhirnya pikiranmu sudah terbuka ya? Hah? Kak Sani, apa sekarang waktunya buat bicarakan ini? Benar juga, nanti kita bicarakan. Kak Sani. Ayo. Kejar! Hari ini aku bakal hajar wanita-wanita itu. Kak Sani. Kak Sani. Kak Sani. Kakiku sudah terluka, kau cepat pergi. Suamiku orang penting, mereka nggak bakal berani menyentuhku. Ayo pergi bersama. Berhenti! Jangan lari! Dasar wanita sialan, jangan lari! Larilah lagi! Larilah! Lagian kalian nggak bisa lari lagi. Mendingan kau penuhilah rasa penasaranku. Ada apa dengan pria muda tampan yang kau temui itu? Hah? Aduh, ceritakanlah. Sebenarnya seberapa muda, seberapa tampan? 20-an tahun beneran tampan. Wah, boleh juga. Kau sudah melajang selama 7 tahun. Begitu dapat pria, langsung pria sempurna. Perbuatanmu sudah benar. Cari pria itu memang harus yang muda. Kak Sani sudah seperti ini. Sobat, kedua wanita ini mengabaikan kita ya. Wanda! Wanda! Berhenti. Hebat. Datang seorang pahlawan. Sayangnya cuma pria nggak guna. Nggak bakal bisa berbuat apa-apa. Bocah, aku peringati kau. Kau cari mati ya? Gimana? Itu putraku. Hebat kan? Hah? Kak Sani? Dia putramu? Ya, itu putraku. Tampan kan? Kau jangan lihat dia berpendidikan gitu. Orang kayak mereka, meski datang 10 lagi. Serius? Ini kebetulan banget. Kevin putranya Kak Sani. Ini canggung banget. Sayangnya belakangan ini sudah dapat istri. Tampan kan?
Dibandingkan sama pacar mudamu itu lebih tampan siapa? Hampir sama. Beneran? Kau ini beneran beruntung. Hampir sama tampannya dengan putraku. Berarti genetiknya pasti bagus. Kau lebih semangat dan melahirkan satu anak lagi. Makasih, Bos. Hajar dia. Ibu, Ibu nggak apa. Wanda, kok nggak apa? Kalian mengesalkan banget. Percuma aku biasanya begitu baik padamu. Ternyata pacarmu itu putraku. Kelinci saja nggak makan rumput dekat sarangnya. Putraku ini rumput dekat sarang yang begitu baik. Bisa-bisanya kau mengincarnya. Kau ini bukan kelinci. Kau ini boneka yang bertaring. Apa itu namanya? Labubu. Benar. Labubu. Kau pasti senang banget kan? Kau mendapatkan putraku, kau pasti senang banget kan? Kak Sani, maaf. Kalau kau nggak setuju, kami bakal... Siapa bilang aku nggak setuju? Hah? Ayo pergi bersama. Wanda! Dasar bocah tengik, kau harus lebih baik kepada Wanda. Dia ini teman baikku. Kalau kau berani menindas dia, aku nggak bakal maafin kau. Bukankah panggilan status ini agak rumit? Ibu, kau sudah setuju? Bisa gimana lagi kalau nggak setuju? Cucuku sudah sebesar itu. Di mana cucuku? Aku masih belum bertemu cucuku. Tuan Muda Kevin, kawan. Kayaknya Tuan Muda Leon sudah celaka. Ada orang memfitnah Nyonya Wanda curang di acara makan malam. Kayaknya juga adakan siaran langsung. Penontonnya juga banyak. Gimana maksud Salim? Aku dan bos masih di luar. Maksud bos mau suruh pengawal langsung usir mereka keluar. Suruh pengawal jangan bergerak. Ada puluhan juta penonton. Kalau diusir sekarang bakal sulit jelaskannya. Reputasi Leon dan Wanda bakal rusak. Jadi harus gimana? Kebetulan kemarin mereka memfitnah Wanda, masih belum hitungan dengan mereka. Biar aku yang selesaikan masalah itu. Baiklah, aku dan bos bakal segera tiba. Putraku adalah jenius. Kuotanya malah digantikan oleh Wanda. Kami mau ketemu Tuan Kevin. Benar, kami mau ketemu Tuan Kevin. Cucuku yang seharusnya muridnya Tuan Kevin, seorang jenius nggak seharusnya digantikan begitu saja. Hebat. Apakah ini legendaris matematika Tuan Kevin? Aku menunggu Tuan Kevin. Kuota murid Tuan Kevin menandakan kesuksesan. Sayang banget kalau digantikan begitu saja. Ini cuma pernyataan sepihak. Orang terkait masih belum muncul. Aku bakal menunggu kelanjutannya. Pembawa sial itu dan putranya nggak bakal datang kan? Jangan beneran datang berhadapan dengan kita. Tenang saja. Kak Wanda sekarang mungkin lagi menikmati. Mana ada waktu pedulikan kita? Beneran sudah menguntungkan dia. Asal dia nggak datang, kita bisa katakan apapun yang kita mau. Nantinya Tuan Kevin juga bakal setuju. Kenyataannya bukan begitu. Demi merebut kuota, mereka sengaja memfitnahku. Kenapa dia bisa ada di sini, Tuan? Menurutmu, mereka bisa sembunyikan Leon di mana? Tujuan mereka menjual belas kasih di siaran langsung. Pasti Leon dikurung oleh mereka. Butuh ruang terpencil dan banyak dilalui pejalan kaki buat menutupinya. Perhitunganku, kemungkinan gudang di lantai 2 paling besar. Ayo lantai 2. Kalian kenapa ada di sini? Bukankah harusnya kau di gudang?
Bukankah harusnya dijaga oleh orang yang kalian bayar di gudang? Bukankah harusnya ada di gudang lantai 2 dan kalian kunci? Kau mau bertanya begitu kan? Enggak. Astaga, dia tampan banget. Poin pentingnya, bukankah harusnya Wanda dikurung secara ilegal meski pria ini tampan banget? Iya, pantas saja berani berhadapan tanpa takut. Ternyata mereka bersandiwara. Minggir, kalian jangan percaya dia. Yang mereka itu katakan palsu, dia nggak punya bukti. Ini fitnah. Lagian, dia cuma kaki tangan buat membantu Wanda merebut kuota milik putraku. Profesor, Tuan Kevin yang Anda kagumi dan ingin Anda jumpai kayaknya muncul di siaran langsung. Di mana? Cepat bawa aku pergi. Kali ini, universitas kita harus mendapatkan jenius matematika buat mengajar. Kalau enggak, juara 1 nasional kita nggak bakal bisa dipertahankan. Tunggu, ada telepon masuk. Kepala sekolah Tuan Kevin yang selalu Anda cari sudah menampakkan diri. Cepat pergi cari Tuan Kevin. Kau bilang aku curang, kau punya bukti apa? Pak Kepala Sekolah. Aku merasa nggak perlu besar-besarkan masalah. Jangan banyak basa-basi, kau masih mau jadi terkenal nggak? Mau. Tapi Kalau murid yang kau ajari bisa menjadi murid Tuan Kevin, itu pasti jadi hal yang membanggakan. Leon itu sudah kau pecat. Sekarang kesempatanmu tinggal putraku Adit saja. Mau lakukan nggak? Ada yang mau persulit Tuan Kevin, berarti nggak menghargai aku. Cepat ke sana, aku mau melindungi Tuan Kevin. Dasar orang bodoh yang buta. Cepat, aku harus segera tiba di sisi Tuan Kevin. Aku adalah kepala sekolah kelas Olimpiade Matematika medali emas. Kali ini Tuan Kevin mau mencari seorang murid dari kelas Olimpiade milikku. Agar anaknya bisa menjadi murid Pak Kevin, Wanda menghalalkan N segala cara, curang ujian, dan dapat nilai 100 merebut kuota milik Adi. Nilai 100? Bukankah orang yang curang ini terlalu arogan? Beneran curang? Beneran nggak tahu malu? Tuan Kevin cepat datang, harus kasih pelajaran wanita curang ini. Kembalikan kuota itu kepada Adit, sang jenius. Ayah, mereka berbohong. Ibu nggak curang. Curang itu hal tercela. Tuan Kevin cepat datang. Dukung dan lindungi hak si jenius, kami bakal bersaksi buatmu dan menunggu Tuan Kevin. Tuan Kevin cepat datang, kembalikan kuotanya kepada Adit, si jenius. Aku adalah Kevin. Leon nggak curang. Tuh, Kevin. Konyol banget. Adik tampan, kau nggak boleh asal bicara demi membantu Wanda si wanita tua itu. Kak Wanda, kau sudah kasih dia makan obat sihir apa? Dulu waktu kau jadi selingkuhan Roy, Baru lebih mahir. kasih obat sihir kan? Aku nggak kayak kau nggak tahu malu. Kau... Masih begitu mudah malah mengaku dirinya adalah Tuan Kevin. Beneran lancar. Tapi aku dengar Tuan Kevin memang semudah ini. Tuan Kevin adalah jenius sesungguhnya. Mana mungkin dia begitu tampan masih muda sebagai jenius matematika, kemungkinan ini terlalu kecil. Sudah ketemu. Kalian lihat, ini adalah suaminya Wanda. Bukanlah orang yang bernama Kevin. Kalian lihatlah sendiri akte nikah yang kau pamerkan. Kenapa kalian terdiam? Sungguh sulit menerima kenyataan ini. Beneran nggak bisa dipercaya. Kevin Hartono? Kevin Hartono? Nggak mungkin. Sama nama, pasti sama nama. Mana mungkin Kevin bisa suka sama Wanda? Meski aku merasa nggak mungkin, gimana kalau mereka cinta sejati? Seharusnya nggak mungkin kan? Kalau beneran aku iri banget. Nggak mungkin. Nggak bakal mungkin. Kevin itu jenius kebanggaan. Mana mungkin menikah sama Wanda? Benar. Pasti sama nama saja. Mana mungkin Kevin bisa suka wanita ini?
Dia cuma seorang janda tua yang nggak bisa hamil. Jangan hina ibuku. Beraninya kau melempariku barang? Tuan Kevin, lama nggak jumpa. Pak Nauli pelan-pelan. Tuan Kevin, bertahun-tahun nggak jumpa, akhirnya kita bertemu. Aku merindukanmu. Pak Nauli, Anda terlalu senang. Anda ini senior, nggak perlu memanggilku begitu. Belajar nggak mengenal usia, yang berprestasi yang diutamakan. Aku harus memanggil Anda Tuan. Astaga, ini akademisi Pak Nauli. Jangan-jangan pria muda tampan ini beneran dia. Nggak perlu jangan-jangan lagi. Kayaknya dia beneran Tuan Kevin. Muda, tampan, jenius. Tuhan memang sayang Tuan Kevin. Ah, beneran Tuan Kevin. Kau beneran Tuan Kevin? Aku bodoh banget. Aku bodoh banget. Aku bodoh banget. Ini mana mungkin? Ini mana mungkin? Dia beneran Kevin? Mana mungkin Kevin bisa suka Wanda? Ini nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Kok beneran Kevin? Akte nikah ini milikku dengan Wanda. Apakah ada yang penasaran kenapa akte nikah ini bisa ada di tangan mereka? Jangan-jangan yang dikatakan Tuan Kevin semuanya benar? Mereka mengurung Nyonya Wanda. Aku rasa masuk akal. Bahkan juga mengurung putra Tuan Kevin, lalu sudah ketahuan. Mengurung orang secara ilegal, mereka sungguh kejam. Nina, gimana ini? Gimana dengan masa depan Adit? Aku mana tahu harus gimana. Mengurung orang, menyebarkan fitnah. Jika kalian gak ada mau katakan apa-apa, maka aku bakal menyuruh polisi kemari. Tunggu. Wanda, sejak kapan kau bersama Tuan Kevin, bahkan juga daftarkan pernikahan? Dengarkan nasihatku. Orang kayak Tuan Kevin nggak mungkin suka kau. Nggak peduli apa tujuanmu. Sebaiknya jangan punya pikiran aneh-aneh. Kalau enggak, nanti semuanya bisa lebih rumit. Aku membuat semuanya lebih rumit. Jelas-jelas kalian memfitnahku curang demi mendapat kuota, bahkan juga mengurung aku dan putraku. Kau sampai sekarang masih nggak tahu salah. Aku cuma memikirkan masa depan Adit putraku. Wanda, apa kau perlu mengatakan sekasar itu? Kau boleh licik dan gak malu, tapi gak boleh dikritik orang. Tuan Kevin, semua orang demi kebaikan anaknya sendiri. Ini cuma salah paham. Anda hargailah aku. Mendingan, terimalah kedua murid ini, gimana? Benar. Adit pintar banget. Tuan Kevin, kalau kau terima dia jadi murid, kau nggak bakal rugi. Jelas-jelas mereka yang menculik dan mencelakai orang. Kau tampaknya mau jadi penengah. Tapi sebenarnya lagi berpihak sama mereka. Jangan-jangan kau ayahnya Adit? Memangnya kau siapa? Kau di sini nggak punya hak bicara. Memangnya dia siapa? Kevin yang terkenal. Masih harus hargai dia? Kalau aku katakan, kau bakal terkejut. Dia itu atasan putraku. Teman muridku. Direktur Benny dari grup Hartono. Direktur ya? Wah, beneran orang berkuasa. Tentu saja. Baik itu dunia bisnis atau dunia pendidikan, bakal menghargai grup Hartono, meski proyeknya Pak Nauli. Juga ada bantuan dana grup Hartono. Grup Hartono kaya dan berkuasa, itu memang benar. Ada orang yang memanfaatkan kekuatan grup Hartono. Kalau kau nggak muncul dalam 3 menit, aku bakal gantikan kau memecat dia. Kau masih berpura-pura? Aku ini direktur di grup Hartono. Aku rasa Tuan Kevin juga bakal menghargaiku. Sedangkan kau cuma wanita nggak tahu apa-apa. Memangnya kau mengerti apa? Tuan Kevin? Enggak apa. Aku cuma takut kau menuduhku. Tuan Kevin memang pintar bercanda. Wanda, kau nasihatilah Tuan Kevin. Gimana pun, yang harus kalian hadapi adalah grup Hartono. Grup Hartono memang kaya dan berkuasa. Meski kau legendaris matematika, tapi juga nggak sanggup menyinggung grup Hartono. Tunggu.
Kayaknya aku lupa beritahu kau. Mengenai keluarga, ada sesuatu yang aku lupa beritahu kau. Kita bicarakan saja sepulang nanti. Kita mengalah saja dulu. Dan terima anak ini. Begitu baru benar. Orang harus bisa membaca situasi. Aku yakin Pak Salim bakal setuju denganku. Nggak cuma harus menerima Adit. Adit juga harus jadi murid pertama. Juga harus ajari dia dengan baik. Benar. Pendidikan Adit nggak boleh kalah dari wanita ini. Tuan Kevin, Anda nggak boleh pilih kasih. Tentu saja. Kalau enggak, grup Hartono nggak bakal terima. Baiklah. Asal dia jenius, aku bisa terima 2 orang murid. Hah? Ini? Tapi anak yang bernama Adit itu kemarin sudah curang dalam ujian. Tuan Kevin, meski kau hebat, bukankah nggak baik menuduh seorang anak kecil? Omong kosong. Tadi waktu mereka menuduh Leon, kenapa kau nggak membela Leon? Kebetulan siaran langsung masih berlangsung. Kevin, kau mau apa? Ini adalah hasil ujian Adit kemarin, cuma salah 3 soal. Nilainya di bawah Leon. Memang pantas disebut jenius. Kalau bukan karena Leon, dia pasti juara 1. Bicara apa adanya, kalau sesulit ini cuma salah 3 soal. Aku rasa ini alasan mereka mau menuduh Leon curang. Adit adalah jenius. Meski lomba sekali lagi juga nggak apa. Masih belum tahu nilai siapa yang bakal lebih bagus. Kalau kau pintar, segera terima Adit jadi muridmu. Iya, Tuan Kevin. Tadi itu cuma salah paham. Mendingan kau terimalah Adit jadi muridmu. Jangan sampai abaikan jenius hebat kayak Adit. Ketiga lingkar merah ini adalah 3 soal salah milik Adit. Salahnya cuma di tanda baca. Lingkar merah di sebelah kanan adalah salah tulis pada jawaban. Sedangkan salah tulis pada jawaban Adit sama persis dengan jawaban referensi. Great! Salah tulisnya pun sama persis. Ini keterlaluan banget. Yang lebih keterlaluan, 3 soal yang salah ternyata salah di tanda baca. Bukankah ini namanya salah menyalin? Bahkan menyalinkan tulisan yang salah. Ini jenius dari mana? Memangnya kau siapa? Kau asal bicara. Kau ini fitnah. Aku mau gugat kau. Makasih ya, sudah membersihkan tuduhan kepada Leon. Ciumlah aku. Baiklah, kau memang terbaik. Mina, gimana ini? Ini semua sudah tersebar ke internet. Reputasi Adit bisa hancur. Ibu, ini siaran langsung. Aku bisa apa? Pak Benny. Kevin! Kau beneran mau bermusuhan dengan grup Hartono? Sebagai direktur grup Hartono, aku perintahkan kau pulihkan reputasi Adit. Dan juga... Bukankah tadi kau bilang aku wanita yang nggak tahu apa-apa? Kau... Beraninya kau memukulku? Kau tahu nggak aku siapa? Lalu kau tahu nggak aku siapa? Pak Salim, akhirnya kau datang. Anda nggak tahu waktu Anda nggak ada. Mereka meremehkan grup Hartono banget. Terutama wanita ini. Dan pembuat onar ini. Aku lihat kaulah pembuat onar. Nanti aku kasih kau pelajaran. Kalau sampai buat trauma mental cucuku, aku nggak bakal maafkan kau. Cucu? Cucu? Cucunya Pak Salim juga ada di sini. Aduh, betapa bagusnya kalau cucu Pak Salim bisa berteman dengan Adit. Suamiku, sejak kapan Pak Salim punya seorang putra? Siapa putranya Pak Salim? Kenapa aku nggak pernah dengar? Sekarang muncul seorang cucu lagi. Aku nggak tahu. Aku dengar putra Pak Salim jarang keluar. Leon, masih mengenaliku? Kita pernah berjumpa. Leon masih ingat. Anak baik. Banyak banget omong kosongmu, bicarakan hal penting. Leon, sebenarnya kami ayah dan ibunya Kevin. Jadi, Kalian adalah kakek dan nenekku. Leon punya kakek dan nenek. Aduh. Leon memang anak baik. pinter banget. Ayo, nenek bawa kau makan yang enak. Jadi,
Tadi kau mau bilang tentang keluarga denganmu, mau bilang kau ini tuan besar grup Hartono. Jadi pacar Wanda yang tampan, jenius, dan muda itu adalah satu-satunya penerus grup Hartono? Apa? Tuan muda dengan harta ratusan triliun? Wanda. Jadi, suamimu adalah legendaris matematika? Dan juga penerus harta ratusan triliun Kevin Hartono? Dia adalah suamiku. Itu sudah cukup. Yang lain tak penting. Jadi, acara makan malam ini? Acara makan malam ini memang acara pengakuan hubungan grup Hartono kami. Tapi malah kalian kacaukan begini. Tampaknya cuma bisa diundur. Nggak adil. Ini nggak adil. Jelas-jelas kau kalah dariku merebut pria. Kenapa bisa mendapatkan yang lebih baik? Sedangkan aku cuma bisa andalkan Roy. Nina! Lepaskan aku. Atas dasar apa? Atas dasar apa? Kau masih berani tanya? Menjadi pelakor dan hebat merebut pria, apakah kemampuan yang patut dibanggakan? Istriku, aku nggak perlu direbut. Aku cuma milikmu. Romantis banget. Pak Salim. Mereka semua diduga melakukan pengurungan, melakukan kecurangan, melukai orang. Bukti sudah kuat. Antarkan mereka ke kantor polisi. Nggak mau. Aku nggak mau di penjara. Ibu, suamiku, kalian gantikan aku di penjara ya. Ibu, baik. Kalian gantikan aku di penjara ya. Nina, apa maksud perkataanmu ini? Biasanya kalian paling baik padaku. Aku nggak mau di penjara. Bantulah aku. Tapi juga nggak bisa. Adit masih kecil, butuh seorang ibu buat menjaganya. Adit masih kecil. Ibu, aku mohon kalian. Ibu, Kau jagalah cucuku baik-baik. Aku yang melakukan hal ini. Gak ada hubungan dengan menantuku. Kalau mau tangkap, tangkap saja. Tunggu. Aku juga nggak mau dipenjara. Pak Salim, bukan aku yang melakukan ini. Aku juga difitnah mereka. Pak Benny, bukankah kau yang menyarankan ini semua? Bagus. Kalian yang perintahkan aku dan putraku buat lakukan ini semua. Ternyata kau sudah merencanakannya ya? Aku ini lagi membantu kalian. Tenang saja, aku bakal gantikan kalian menjaga Adit baik-baik, kasih dia lingkungan dan sumber daya terbaik. Baiklah. Makasih Pak Benny. Roy, ada suatu hal yang nggak aku beritahu kau karena kau selingkuh 7 tahun lalu. Aku beritahu kau sekarang juga nggak terlambat. Wanda, kau mau apa? Aku beritahu kau jangan banyak ikut campur. Wanda, ada apa? Ada masalah apa? Kevin, bisa nggak bantu aku ke rumah sakit ambilkan sebuah berkas? Nyonya Wanda, Anda mau berkas dari rumah sakit mana? Kalau dari luar negeri, grup Hartono punya pesawat pribadi bisa didapatkan dengan cepat. Nggak perlu repot begitu. Berkas pemeriksaan tubuhnya 7 tahun lalu. Rumah sakit harusnya nggak jauh dari sini. Baiklah, aku pergi ambil. Tunggu sebentar. Nyonya Wanda, ini berkas yang Anda mau. Kau lihatlah sendiri. Roy, ini sudah malam. Kau cepat pergi serahkan diri. Apa yang mau dilihat dari berkas 7 tahun lalu? Roy, beraninya kau mendorongku? Aku mendorongmu? Kenapa rupanya aku mendorongmu? Nina, jelaskan padaku. Ini berkas 7 tahun lalu. Aku mau jelaskan apa? Azospermia? Azospermia? Jadi Agit anak siapa? Azospermia? Agit? Nah, apa maksudmu? Nah, apa maksudmu? Bukankah ada cucuku? Ibu, aku kenal azospermia. Seumur hidup ini, aku nggak mungkin bisa punya anak. Adik, cucuku! Cucuku! Ibu, Adit itu cucu yang kau sayang selama 7 tahun. Dia tetap cucumu.
Ada tamu di rumah ya? Iya, temanku datang melihatku. Kau Direktur Benny? Benar. Kau orangnya? Bukan aku. Pak Salim, aku mau mengadukan dalang yang menculik Wanda adalah Benny dan Mina. Roy, kau nggak boleh begini. Apa kau sudah lupa hubungan kita bertahun-tahun? Hubungan? Aku campakkan Wanda buat aku jadi ayah anak orang menyelingkuhiku. Sekarang kau bicarakan hubungan denganku? Benar. Mereka yang beritakan. Aku mau mengadukan mereka. Kalau gitu, antarkan mereka ke kantor polisi. Lagian buktinya sudah ada semua. Habislah aku. Ayo. Wanda, maaf aku salah. Aku menyesal. Roy, kau melakukan pelanggaran hukum. Meski kau berlutut padaku, kau tetap nggak bisa lari dari hukum. Wanda, aku bukan mau lari dari hukum. Aku beneran sudah tahu salah. Wanda, aku nggak seharusnya berselingkuh. Aku nggak seharusnya mencampakkan kau. Ini semua salahku. Ini semua salahku. Kau begitu baik kepada kami berdua. Aku yang buta hati. Keluarga ini harusnya begitu bahagia. Jika ada kau. Di dunia nggak ada mesin waktu. Kalau kalian tahu salah, terimalah hukuman kalian. Kedepannya Wanda bakal baik-baik saja. Kalian nggak perlu khawatir. Wanda, ini aku. Mina, bukankah kau di penjara? Kenapa kau kabur dari penjara? Aku bersikap baik, jadi diizinkan bertelepon. Karena diizinkan, cepat katakan ada apa. Kesempatan begitu berharga nggak mungkin kau pakai buat memarahiku, kan? Wanda, aku meneleponmu buat berterima kasih padamu. Aku sudah dengar. Setelah aku dan Benny di penjara, kau bantu aku titipkan Adit kepada sebuah keluarga baik. Makasih nggak keberatan dengan kejadian lalu. Anak kecil nggak bersalah. Kau nggak perlu masukkan ke hati. Kalau nggak ada urusan lain, aku matikan dulu. Kau introspeksi dirilah. Wanda, makasih. Aku salah. Aku beneran sudah tahu salah. Aku nggak seharusnya menjadi pelakor, nggak seharusnya melukai kau. Minggir, kau buta ya? Ini Nona Lily dari grup Wijaya. Beraninya kau menghalangi dia? Cepat minggir. Ternyata kau... Nona Lily, lihatlah. Itu Kevin. Kevin yang jenius itu. Dewa Kevin minta tanda tangannya. Wah, akhirnya dia kasih aku tanda tangannya. Ayo kita foto bersama. Karena masalah kemarin, ayahku tahu dan memarahiku. Aku nggak boleh mengganggu Kevin lagi. Keluarga Wijaya nggak sanggup menyinggung keluarga Hartono. Kau memang beruntung. Omong-omong, aku harus berterima kasih karena anggurmu itu. Jangan ungkit masa lalu. Tolong jangan katakan lagi. Kau cepat pergi. Aku lagi tunggu suamiku datang menjemputku. Siapa suamimu? Itu Kevin, legendaris matematika. Tuan muda grup Hartono. Memangnya kau pantas? Jangan katakan lagi.
Kau nggak nonton siaran langsung kemarin? Jangan buat malu. Nona Lily, jangan tarik aku. Aku paling benci orang yang suka mengaku-ngaku. Kayak beneran suaminya saja. Tapi Kevin memang suamiku. Kau bicara kayak memang benar. Kalau Kevin itu suamiku, maka kau adalah ibu suriku. Aduh, jangan katakan lagi. Giliranku. Maaf, aku ada urusan. Nona Lily. Ini apa-apa? Ibu surimu sudah dibawa pergi orang. Oh ya, gimana hasil pemeriksaan? Bisa gimana lagi? Tuan muda Kevin bijaksana dan perkasa. Kayaknya Leon bakal tambah punya 3 adik lagi. Kembar 3? Makasih Wanda. Aku senang banget. Aku bakal jadi ayah yang baik. Jadi ayah yang baik mungkin gak cukup. Mungkin kau harus beli lapangan sepak bola. Lapangan sepak bola? Kenapa? Dengan efisiensi Tuan muda Kevin begini, beberapa tahun lagi keluarga kita bakal punya tim sepak bola.